Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa beribadah dengan tenang. Dan tak lupa pula junjungan serta salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah sabar menyampaikan dakwah Islam ini sampai beliau dilempar dan dikeluarkan dari kampungnya, tapi tetap sabar untuk menyampaikan dakwah risalah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati kenikmatan Islam itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung saja kedengaran ya? Aman aja. Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah membahas auliya Allah wa karomatihim wa auliya syaitan. Ya murojaah sebentar ya. Bahwa memang di dunia ada namanya auliya Allah. Kalau para anbiya mendapatkan mukjizat, Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Sementara kalau aulia ada namanya karomat. Nah, sementara itu ada juga lawannya yaitu aulia syaitan. Jadi ada namanya kebaikan, ada namanya keburukan. Dan ini dari sejak Nabi Adam sampai sekarang itu terjadi. Yang mana ketika Nabi Adam diturunkan di bumi sudah terjadi ada kebaikan dan keburukan, yang mana ada Habil dan Qabil. Nah, ada Nabi Adam, Habil dan Qabil langsung memperebutkan wanita ya. Satunya dalam kebenaran, satunya bukan dalam kebenaran. Dan tentunya di sini Qabil membunuh Habil. Ya. Ini dan sampai sekarang pun seperti itu. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang benar, ada yang salah. Sampai sekarang seperti itu. Kapan kita bisa mengukur seorang itu benar? Ketika dia masih memegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita mengatakan dia itu benar. Namun kalau dia sudah melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan lagi benar, bukan lagi soleh, tapi sudah salah. Sekarang kita masuk di al-iman biwujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Iman terhadap wajibnya memerintahkan kepada kebaikan, kepada kebajikan, dan juga wajibnya melarang orang terhadap kemunkaran. Melarang orang terhadap pekerjaan yang kurang baik. Yang pertama, yu'minul muslim biwajibil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Seorang muslim itu harus beriman bahwa dia diwajibkan untuk memerintahkan manusia, mengajak manusia dalam kebaikan, dan diwajibkan kepada seorang muslim untuk melarang manusia ketika terjerumus dalam kemaksiatan. Contohnya kalau ada yang bukan suami istri di pos, bukan suami istri berdua-duaan di pos, seandainya kalau dia itu seorang muslim, maka pasti dia akan melarang. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh, nanti ada fitnah. Seandainya kalau ada batu besar di tengah jalan, seandainya kalau dia seorang muslim, pasti dia akan memindahkan. Karena bagian dari menyingkirkan sebuah batu yang ada di jalan itu bagian dari iman. Sehingga kalau ada orang yang lewat tidak tersandung, maka dia sudah mendapatkan pahala. Tapi kalau dia hanya melihat saja dan tidak memiliki batu itu, maka berarti keimanannya itu dipertanyakan. Seperti itu juga dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kalau dia melihat seorang yang bermaksiat, contohnya membangkang terhadap kedua orang tuanya, namun dia hanya membiarkannya, maka
keimanan seorang muslim itu dipertanyakan, apakah keimanannya ini benar atau tidak. Ada orang yang tidak sholat, tidak dipanggil, maka keimanan dipertanyakan. Ini imannya benar nggak ini? Melihat kemungkaran malah dibiarkan saja, tidak mengajak orang kepada kebaikan. Ala kulli muslim mukallafin qadirin alima bil ma'ruf wa ra'ahu mutrukan. Jadi yang pertama wajibnya itu wajib mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang terhadap kemungkaran. Itu yang pertama, dia harus menjadi seorang muslim. Yang kedua, dia harus menjadi mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Ya, sudah dewasa. Umurnya sudah dewasa. Perkiraan ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan ketika sudah tumbuh kumis atau bulu-bulu di bawah atau jagunnya sudah mulai membesar, maka ketika itu dia sudah wajib. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam umur 7 tahun itu sudah diajak sholat, ayo sholat masjid. 10 tahun tidak sholat dipukul orang tuanya. Nah, seperti itu. Tapi kalau sekarang tidak boleh sembarang mukul. Nggak masuk penjara nanti ya. Jadi yang pertama dia harus menjadi seorang muslim. Yang kedua dia harus sudah balik di atas 15 tahun. Nah, di sini insya Allah sudah lebih 15 tahun lah. Bahkan sudah ada yang lebih 70 tahun. Jadi kewajibannya berlipat ganda. Yang pertama dia muslim, sudah dewasa, qadir, dan dia mampu. Nah, ini biasanya ada orang yang tidak mampu. Ada orang yang ketika melihat kemungkaran dia hanya diam saja karena memang dia tidak mampu. Nanti kalau dia mau melarang orang terhadap kemungkaran, mungkin dia akan celaka. Maka di sini dia hanya diam saja. Ini dalam kondisi seperti ini dia tidak menjadi wajib. Tapi seandainya kalau dia mampu untuk melarang orang terhadap kemungkaran, contohnya seperti gubernur. Ada satu kampung yang kampung maksiat, dalamnya ada judi, ada seks. Tapi kalau dia tidak gunakan tangannya untuk tanda tangan agar kampung itu dibersihkan, maka ketika itu dia berdosa. Nah, tapi kalau seorang yang petani muslim, dia tidak tahu apa-apa, ketika melihat orang seperti kampung seperti itu dia tidak berdosa ketika tidak bisa melarang orang terhadap kemungkaran, karena memang di sini sifat qadir, sifat kemampuan untuk melarang orang dia tidak ada di sini. Makanya itu berat menjadi orang pemimpin, berat. Menjadi kepala RT itu berat. Nah, karena dia tuh harus melarang orang terhadap kemungkaran dan harus mengajak orang terhadap kebaikan. Maka dipertanyakan kalau ada kepala RT yang tidak masuk ke masjid, nah, ini gimana ini? Kepalanya aja tidak bisa ke masjid, apalagi badannya dan kakinya. Kemudian alima bil ma'ruf. Nah, yang pertama tadi dia harus menjadi seorang muslim, yang kedua dia harus menjadi balik atau dewasa, yang ketiga dia harus mampu, yang ketiga dia tahu bahwa ini adalah kebaikan. Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa ini kebaikan? Diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mengatakan ini adalah kebaikan, hanya orang yang nikah itu adalah kebaikan, orang yang berzina itu adalah keburukan. Maka di sini kita bisa ukur sesuai dengan perintah Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang keempatnya dia mengetahui bahwa itu ialah kebaikan. Nah, kalau sudah mengetahui bahwa ini kebaikan, ini perintah Allah dan perintah Rasul, maka ketika itu dia harus mengajak orang itu, harus mengajak pada kebaikan. Contohnya kalau ada tanah sudah lama tidak dimanfaatkan produksinya, maka seandainya kalau dia seorang muslim, dia mengetahui bahwa memang orang muslim itu wajib untuk ihyaul mawat, tanah itu harus diproduksikan, maka dia mengajak orang, ayo tanah ini harus digarap, tanahnya harus ditanam karet, maka ketika itu dia mengajak kepada kebaikan. Namun kalau dia hanya melihat saja dan meninggalkannya, maka ketika itu imannya itu dipertanyakan. Jadi semua kebaikan yang ditahu dalam Al-Quran ini, maka dia wajib mengajak orang, dia wajib menyuruh orang terhadap kebaikan itu. Dan semua keburukan yang ditahu terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka dia wajib untuk melarang orang terhadap keburukan itu. Jangan sampai orang itu
terjerumus. Wara'ahu matrukan. Nah, jadi yang kedua, dia mengetahui bahwa orang itu meninggalkan kebaikan itu ditinggalkan. Nah, jadi syaratnya pertama dia menjadi seorang muslim, yang kedua dia itu harus mampu dewasa, yang ketiga dia itu harus mampu, yang keempat dia itu mengetahui bahwa ini kebaikan yang ditinggalkan. Kemudian yang kelima, dia melihat langsung, dia melihat bahwa orang ini meninggalkan pada kebaikan, orang ini meninggalkan sholat. Dia muslim, mampu, dan juga sudah dewasa dan mengetahui bahwa ini kebaikan ditinggalkan oleh orang dan dilihat langsung, maka dia itu wajib ayo sholat, ayo berpuasa, jangan bermaksiat. Itu syaratnya, insya Allah sudah terpenuhi. Ya, coba dilihat dari kita, mampu nggak? Muslim nggak? Muslim sudah pasti. Mukallaf nggak? Maksudnya sudah dewasa nggak? Jadi mukallaf ini kadang ada orang dewasa tapi dia itu majnun, dia itu gila. Nah, ketika dia itu gila, maka dia itu tidak mendapatkan wajib untuk melarang orang terhadap ma'ruf. Adapun orang yang tidur dan di sampingnya ada orang yang bermaksiat, ada orang yang berzina, maka ketika dia tidur itu tidak ada kewajiban untuk melarang orang bermaksiat. Nanti kalau dia bangun, tiba-tiba dia lihat, ketika itu dia sudah diwajibkan untuk melarang orang terhadap kemaksiatan. Jadi adapun orang yang pingsan, tiba-tiba sampingnya ada yang bermaksiat, maka ketika itu dia tidak berdosa, karena ketika itu dia tidak mukallaf. Maksudnya bukan dalam mukallaf itu ya, memang dia sudah balik tapi akalnya tidak berfungsi. Kemudian au alima bil munkar wa ra'ahu matrukan, atau dia mengetahui bahwa ini adalah kemungkaran, warwahu murtakiban, dan dia melihat bahwa orang ini melaksanakan keburukan, maka ketika itu dia wajib untuk melarang orang terhadap melaksanakan keburukan itu. Wa qadara 'alal amri au taghyir biyadihi au lisani, dan dia mampu untuk mengajak orang terhadap kebaikan atau melarang orang terhadap kemungkaran, atau taghyir biyadihi, atau dia mampu untuk merubah dengan tangannya, atau lisannya, atau dia mampu untuk merubah keburukan menjadi kebaikan dengan lisannya. Tapi seandainya kalau dia melarang orang terhadap kemungkaran, tetapi setelah dia melarang malah kemungkaran menjadi lebih besar. Nah, contohnya kan seperti zaman sekarang ini ada orang yang melarang terhadap pemerintah yang zalim. Ada yang seperti itu. Nah, contohnya kan ya Habib Rizik itu yang seperti penjara. Nah, itu kan berarti di sini dia tidak termasuk dalam kewajiban, karena ketika dia beraksi malah menjadikan keburukan menjadi tambah. Ini tidak dibolehkan untuk melarang terhadap kemungkaran. Tapi seandainya kalau dia melihat bahwa dengan dia melarang orang terhadap kemungkaran dan kemungkaran itu bisa hilang, bisa musnah, maka ketika itu dia diwajibkan untuk melarang terhadap kemungkaran. Wa innahu min a'zamil wajibat ad-diniyah ba'dal iman. Nah, jadi mengajak orang terhadap kebaikan, melarang orang terhadap kemungkaran, terhadap kesalahan itu lebih kewajiban yang sangat besar di bawahnya dari iman. Nah, jadi iman, kemudian kewajiban kedua itu adalah melarang orang terhadap kemungkaran dan mengajak orang terhadap kebaikan. Izzakarullah taala fi kitabi al-aziz. Jadi di sini ada ayat yang mana melarang mengajak orang terhadap kebaikan ini dan melarang orang terhadap kemungkaran ini disamakan dengan ayat tentang keimanan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah, engkau akan menjadi sebaik-baik manusia. Kapan kita akan menjadikan sebaik-baik manusia ini? Ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf, ketika kita mengajak orang terhadap kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang orang terhadap kejelekan, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disamakan, mengajak orang kepada kebaikan
dan melarang orang terhadap kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disamakan di ayat ini. Ini ulama mengatakan bahwa kewajiban untuk mengajak orang terhadap kebaikan ini kewajiban yang sangat besar setelah iman. Kemudian ada di hadis lain, wal takum minkum, di ayat yang lain surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kapan kita menjadi orang-orang yang muflih, yang falah, orang-orang yang beruntung? Itu ketika kita mengajak orang terhadap kebaikan. Ketika kita menjadi orang kebaikan, ayo sholat, ayo berpuasa, ayo berhalaqah, mengaji. Nah, jangan berzina, jangan mencuri, jangan seperti ini. Maka ketika itu kita akan menjadi sebaik-baik manusia, mengajak orang terhadap kebaikan. Wa ya'muru bil ma'ruf, dan mengajak orang terhadap kebajikan. Ini ada ulama mengatakan bahwa wa ya'muru bil ma'ruf ini bisa dikatakan al-urf. Al-urf itu yang tidak ada di Al-Qur'an. Tapi dia itu dilihat perbuatan baik. Dilihat perbuatan baik tapi dia tidak lakukan. Contohnya ya, memuliakan orang tuanya, mencium tangan orang tuanya. Kalau orang-orang Arab itu dia mencium kening orang tuanya. Seperti itu. Jadi pokoknya perbuatan baik apapun yang kita lihat, itu masuk di al-urf bil ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, kemudian melarang orang terhadap kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Maka ketika kita telah mengajak orang terhadap kebaikan, mengajak orang terhadap kebajikan, melarang orang terhadap kemungkaran, kesalahan, maka ketika itu kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, sangat beruntung ya ketika kita mengajak orang kepada kebaikan kemudian kita meninggal. Dan tentunya ketika kita mengajak orang untuk sholat dan dia itu sholat, maka pahalanya itu akan mengalir kepada kita. Nah, seperti itu. Masya Allah. Maka ketika pahala lebih banyak, kalau lebih banyak orang kita ajak, maka pahala kita itu lebih banyak. Seandainya kalau kita sholat sendiri tanpa mengajak orang, itu kita hanya mendapatkan pahala satu saja. Tapi kalau kita mengajak orang lain untuk sholat, untuk berhalaqah, untuk baca Quran, maka pahalanya itu akan berlipat ganda. Maka ini kita akan menjadi orang-orang yang beruntung karena dengan pahala yang berlipat ganda itu. Kemudian di ayat yang lain, ikhbaruhu ta'ala an ahli nusrati wa wilayati bi annahum. Jadi ada orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi waliullah Subhanahu wa taala, menjadi waliullah, bahwa sifat-sifat waliullah itu mereka itu mengajak orang terhadap kebaikan dan melarang orang terhadap kemungkaran. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Jadi ketika ada orang-orang yang Allah angkat derajatnya, keilmuannya Allah angkat di kalangan manusia, pekerjaannya Allah angkat, gajinya Allah angkat, kemudian martabatnya atau jabatannya Allah angkat menjadi ketua RT atau menjadi kepala desa atau menjadi gubernur, maka mereka itu aqamus shalah, mereka itu mengerjakan sholat. Nah, biasanya kalau ada orang sudah menjadi gubernur atau menjadi wali kota, sudah lupa sudah sholat. Nah, ini kan ada seperti itu. Tapi ini orang-orang waliullah ini tidak, orang-orang beriman, maka kita ini sudah mau dekat-dekat dulu. Pemilihan presiden ini harus mencari, cermati lebih jelas bahwa siapa yang kita harus pilih. Kita pilih itu ketika kita pilih dia tetap mengerjakan sholat. Nah, itu yang kita harus pilih. Adapun yang awal-awal sebelum pilpres mereka itu sholat, bahkan di video, di foto-foto, disebar-sebar. Namun setelah kita pilih malah tidak mengerjakan sholat, ini kan bahaya. Ini berarti zahirnya aja tapi batinnya yang bermasalah. Aqamus shalah wa atuz zakah. Kemudian setelah mereka Allah angkat derajatnya di bumi, maka mereka mengerjakan sholat dan juga membayar zakat. Sekarang ini kalau yang lagi viral itu siapa? Dirjen pajak. Nah, dia mengajak orang untuk membayar pajak,
tapi dia tidak membayar pajak. Ini kan masalah. Ada yang seperti itu, mengajak orang bayar zakat tapi dia tidak bayar zakat. Ini kan masalah. Nah, kita ingin itu pemimpin yang seperti ini. Ketika diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap mengerjakan sholat dan juga tetap membayar zakat. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di diri kita sendiri, apakah kita sepertinya atau tidak. Ketika Allah jadikan kita pemimpin, contohnya pemimpin di rumah tangga atau pemimpin di suatu komunitas, apakah kita sifat seperti ini? Apakah tetap mengerjakan sholat, tetap dalam kebaikan atau tidak, dan tetap membayar zakat atau tidak? Nah, ini kan harus dilihat, di introspeksi diri. Wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Kemudian mereka itu setelah mengerjakan sholat, membayar zakat, mereka itu mengajak orang terhadap kebaikan. Ayo kebaikan. Nah, sebenarnya kalau jadi gubernur, tinggal tanda tangan semua perda-perda dan kebaikan semua akan mulus. Kemudian semua yang terhadap kemungkaran, terhadap contohnya seperti miras yang merajalela, itu sabu-sabu itu bisa diatasi oleh dia. Kalau dia memang dia orang beriman. Wal mu'minun, kemudian di ayat yang lain, wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan, bagian ba'duhum itu mereka itu saling membantu. Awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf, mereka tuh saling mengajak kepada kebaikan. Ajak kepada kebaikan. Di seandainya rumah kita, di tetangga kita itu harus diajak. Yang sampai kita sendiri saja yang membaca Al-Qur'an, sendiri di masjid tidak, harus diajak di masjid. Sampai kapan kita mengajak orang itu kepada kebaikan? Sampai hatta yakin, sampai kematian itu datang, maka ketika itu sudah selesai tugas kita mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga kita diperintahkan untuk melarang orang terhadap kemungkaran. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, dan orang-orang mukmin itu mereka tetap melaksanakan salat. Kita tahu bahwa kewajiban salat ini hanya 5 kali sehari, yang mana sebelumnya itu diwajibkan 50 kali sehari. Ketika Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu salat ini, itu diwajibkan 50 kali sehari. Makanya kan dia tidak bisa kerja, tiba-tiba langsung azan, mau keluar langsung azan, langsung salat. Akhirnya ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, irji fa innahum la yakdzub fa inna qaumuka la yakdzub. Jadi ketika itu Nabi Musa mengatakan, kembali kepada Tuhanmu, sesungguhnya kaummu itu tidak akan mampu 50 kali salat satu hari. Kenapa Nabi Musa mengatakan kaumnya tidak mampu? Sementara kan Nabi Muhammad ketika turun bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit itu biasa saja. Ketika bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6 disuruh kembali, minta takfir, minta kekurangan, minta turunkan ini terlalu berat. Akhirnya dijadikan 5 kali sehari. Kemudian disebutkan di hadis ini, innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah itu menetapkan kebaikan dan juga keburukan. Faman hamma biha wa lam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamil. Seandainya kalau seorang itu berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan, kemudian dia tidak sempat mengerjakannya, maka Allah itu sudah menuliskan satu pahala. Faman hamma biha fa'amilaha falahu asru hasanatin ila 700 dhif. Tapi kalau seandainya dia menginginkan untuk mengerjakan suatu kebaikan, kemudian dia melaksanakannya, maka akan diberikan menjadi 10 kali lipat, menjadi 700 kali lipat. Nah, ini kan pahalanya sangat besar. Allah sudah turunkan menjadi 5 kali sholat, kemudian ada pahala-pahalanya itu yang Allah tambah. Karena memang orang-orang sebelum kita itu umurnya itu sangat panjang. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun, tambah lagi 50 tahun. Ini kan sangat panjang, jadi ibadahnya itu bisa lama, bisa banyak hal didapat. Tapi umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah, ma baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70.
kalau lebih pun ya itu hanya bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini makanya kita kebaikan itu cuma 5 kali sholat tapi seperti 50 kali sholat tiap hari. Nah, ini kan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguh merugi orang yang diwajibkan untuk sholat tetapi dia tidak melaksanakan sholat itu. Di akhirat nanti semua orang-orang itu akan disuruh sujud. Orang-orang yang dulunya orang beriman disuruh sujud. Kemudian ada yang tidak bisa sujud. Fala yastati'un, orang yang tidak bisa sujud karena memang ini tulang belakangnya ini tidak bisa digerakkan. Karena kenapa? Karena waktu di dunia tidak melaksanakan salat, maka di akhirat Allah azab dengan tidak bisa sujud di hadapannya. Ini kan sangat malu gitu ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika orang-orang itu sujud, tetapi diri kita tidak bisa sujud. Ini kan masya Allah, ini sangat malu terhadap diri kita, pada keluarga kita di akhirat nanti pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya keluarga kita itu akan melihat dosa kita itu ini seperti apa, akan dibuka semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlanjut. Ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sebaik-baik perbuatan itu ialah sebagaimana dengan Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya aqimis salat, wahai anakku kerjakanlah salat. Nah, ini kan berarti Luqman sudah menerapkan tentang mengajak orang terhadap kebaikan. Contohnya dia mengajak kepada anak-anaknya dulu. Nah, ini kan jangan sampai kita mengajak orang lain sementara anak kita tidak diajak. Ini yang paling penting nih, anak kita ini harus diajak kepada kebaikan. Aqimis shalah, dirikanlah salat, wa amur bil ma'ruf, kemudian mengajak orang terhadap kebaikan. Wahai anakku, ajak orang terhadap kebaikan. Wa nahy 'anil munkar, dan larang orang terhadap kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabar terhadap apa yang menimpamu. Biasanya kan kita sabar baru dicela sedikit sama tetangga sudah balik mencela. Ini kan berarti kita tidak sabar. Orang sabar itu seperti apa? Bukan orang yang kuat itu orang yang bisa membanting orang yang bisa laisa syadidu bisurah. Bukan orang yang kuat itu orang yang ototnya besar, pukulannya kuat, tidak. Walakin syadid man yamsiku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Nah, ini kan biasanya kalau kita marah, kalau kita tidak bisa menahan amarah kita, malah menyebabkan dengan memukul atau dengan parang, berarti ketika itu kita tuh bukan orang kuat. Kapan kita menjadi kuat? Ketika kita bisa menahan amarah kita, maka ketika itu kita bisa menjadi orang yang kuat. Sudah setengah jam ya. Ada pertanyaan?